Ini setiap kami datang menyembah-Mu di siang hari ini Tuhan Yesus. Membawa seluruh kehidupan kami, mempersembahkannya ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan ibadah kami yang sejati. Kami percaya di tengah-tengah ibadah di dalam hadirat-Mu, jiwa kami disegarkan kembali ya Tuhan Yesus. Kami mengalami pembaharuan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap puji-pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Kalau sebentar kami juga akan dengar firman Tuhan, pengurapan-Mu atas firman-Mu. Menguasai setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami yang lemah kami dikuatkan. Tuhan bimbing kami oleh firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Hari ini kami dengar firman Tuhan, hari ini kami akan mengalami pembaharuan. Terima kasih kami akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami bersuka cita, kami kuat, kami luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu coba lihat kanan kiri, katakan kamu tambah cakep aja. Haleluya, boleh jabat tangannya, saya senang kamu ada di sini. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Cinco. Haleluya. Shalom. Kurang keras, shalom. Ada sukacita? God is good. And all the time. Haleluya, sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tim pemuda juga tim youth yang melayani. Dan kita terus berdoa agar generasi-generasi muda terus Tuhan pakai. Amin saudara. Memberikan kesempatan bagi mereka melayani dalam ibadah-ibadah yang umum adalah sebuah hati. Bagaimana kita mau mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada generasi-generasi ke depan. Pengurapan Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau menyambut dulu bahwa hari ini ada yang spesial, bahwa kita mendapatkan kehormatan atas kunjungan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pendeta dan pengurus dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dari pusat dari Jakarta. Ada 2 rombongan besar. Dan 1 ke HKBP yang ada di Legenda, dan satunya lagi kita mendapatkan kehormatan untuk menyambut mereka. Sebab itu dengan hormat kami minta untuk berdiri tim dari PGI. Kita berikan tepuk tangan untuk sambut mereka. Haleluya. Kurang keras tepuk tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada Bapak Pendeta Ari Moningka, beliau adalah Wakil Bendahara Umum dari PGI. Ya. Dan kita bersuka cita dan setelah ini ada kegiatan sepanjang beberapa hari di Pulau Batam, ya. Dan kita PGI WKPRI mendapatkan kehormatan juga untuk bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan PGI pusat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak. Nah sekalian biar kita tahu, oh iya GBI itu ternyata anggota PGI juga ya. Barangkali ada yang tanya-tanya, ya, atau mungkin saudara belum tahu ya. GBI itu juga adalah anggota dari PGI. Jadi GBI terhisap dalam 3 lembaga aras nasional, ada PGI, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah PGPI dan juga PGLII. Ya, kenapa terhisap dalam 3 lembaga aras nasional itu ada tujuannya, waktunya terpisah. Ya, jadi kita jelasin. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sebab itu kita sangat senang sekali menyambut hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu pengurus dari PGI, dan kiranya ibadah hari ini juga dapat menjadi berkat buat Bapak-bapak dan Ibu. Dan nanti Bapak Ibu setelah khotbah kita akan dengarkan juga kesaksian pujian dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari PGI. Saudara tidak sabar menunggu? Sebab itu kita dengarkan firman Tuhan dulu hari ini. Setuju? Baik, saya beri tema khotbah saya ini dalam beberapa seri. Ini adalah seri lanjutan Bapak Ibu. Iman di tengah
badai. Ya, dan hari ini kita lihat menghadapi cobaan dengan kuat dan percaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti atau kadang-kadang seperti berada di lautan. Ya. Kadang tenang, kadang bergelombang. Ya. Siapa yang hidupnya lagi tenang-tenang saja boleh lambaikan tangan? Kok nggak ada yang angkat tangan ya? Berarti satunya lagi, siapa yang hidupnya itu kayak bergelombang-gelombang, angkat tangan saudara. Ya, sapa kanan kiri, kamu mabuk nggak? Saya kasih Tuhan, nah ternyata sebagian besar kehidupan kita harusnya itu ada dua sisi, kadang tenang, baik-baik saja. Tapi tidak selalu sepenuhnya baik-baik saja, ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan hari ini sebagian besar tampaknya saudara, keadaan kehidupan kita seperti di lautan yang bergelombang. Ya, kalau kita jalan dari Batam ke Tanjung Uban, ya, di musim badai yang perjalanannya pendek saja itu bikin jantung, wah. Karena kenapa? Gelombangnya besar. Nah saudara kasih Tuhan, kadang kehidupan kita pun seperti itu. Ya. Dan hari ini kayaknya jemaat yang ada di Batam Center, ibadah yang kedua ini, lagi pada dalam gelombang nih. Ya, coba sapa kanan kiri, gelombang kamu gede enggak? Ya. Saudara, kalau dalam sebuah perahu, boat atau kapal dengan gelombang yang besar, apa rasanya saudara? Enak, tidur nyenyak, atau bikin kita terhuyung-huyung? Mabuk ya, pusing, terhuyung-huyung. Saudara, dalam kehidupan kita ketika menghadapi tantangan, cobaan, pergumulan, sering sekali kehidupan kita seperti terhuyung-huyung. Beberapa orang berpikir kehidupannya rasanya tidak ada masa depan. Madesu, masa depan suram. Dalam badai banyak kabut tebal. Kadang tidak nampak tujuan, beberapa orang mulai berpikir untuk udahlah, mundur juga gelombang, maju juga bahaya, terjun aja dari perahu. Saya kasih Tuhan, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika seseorang menghadapi badai dalam kehidupannya. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Ya, menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari badai. Bahkan para murid pun mengalami pengalaman Yesus di dalam perahu, mereka pun ngalamin badai. Jadi kita lihat bahwa ternyata badai adalah bagian dari kehidupan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan orang percaya pun kita tidak lepas dari badai. Amin Bapak Ibu. Tapi lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menggerutu dan bersungut-sungut karena badai? Atau sebaliknya kita beroleh kekuatan yang baru melalui badai. Karena badai tidak bisa dipisahkan. Nah sebab itu bagaimana menghadapi cobaan badai dengan kuat dan percaya. Kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Setuju? Ini banyak badainya nih, jadi kalau pelan-pelan suaranya nggak kedengaran. Jadi banyak angin. Jadi mesti keras suaranya. Amin saudara. Setuju? Yuk, 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Siapa yang pernah kirim karangan bunga selamat buat saudara-saudaranya atau rekannya? Angkat tangan saudara. Pernah kirim karangan bunga, papan bunga, ucapan selamat? Selamat dan sukses, selamat berbahagia. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita mengucapkan selamat biasanya untuk occasion apa? Untuk acara apa? Syukuran, buka toko, promosi,
pernikahan sesuatu yang baik. Tapi kali ini firman Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda dan di luar dugaan kita. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Biasanya kita kalau orang ulang tahun, ya, anak baru lahir, pernikahan, dipromosi, kita ucapkan, ya, selamat berbahagia. Tapi kali ini sudah dikatakan berbahagia dalam keadaan kita sedang dalam pencobaan. Bagaimana mungkin? Adakah seseorang dari antara kita tahu nih temannya lagi dalam pencobaan, lagi dalam pergumulan. Karena dengar firman Tuhan hari ini tanggal 27, Pak Pendeta katakan berbahagia dalam pencobaan. Kita kirim karangan bunga, yuk, selamat berbahagia. Ada yang begitu saudara? Hampir tidak mungkin. Tapi firman Tuhan justru katakan suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah uniknya anak-anak Tuhan. Inilah uniknya orang-orang yang hidupnya di dalamnya ada Kristus Yesus. Amin, saudara. Orang-orang di luar Tuhan, mereka bisa berbahagia dalam keadaan sukacita. Kita pun demikian. Tapi yang membuat berbeda tanda ada Yesus dalam kehidupannya, ada Tuhan dalam kehidupannya, ia tetap bisa berbahagia sekalipun dalam masalah, tantangan, dan cobaan. Katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adalah hal yang biasa kalau kita berbahagia dapat bonus. Adalah hal yang biasa kalau kita bahagia dipromosi. Adalah hal biasa kalau kita berbahagia dapat keuntungan besar. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih tetap bisa bahagia dalam tantangan? Apakah kita bisa bahagia dalam pencobaan? Apakah kita tetap bisa bahagia dalam pergumulan-pergumulan kita? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan bisa tetap berbahagia dalam segala musim kehidupannya. Katakan amin. Sapa kanan kiri saudara, katakan muka jangan muka murung, tapi muka sukacita. Sapa kanan kiri saudara. Amin. Meskipun dalam keadaan pencobaan, katanya tadi banyak gelombang. Sebagian besar sedang ngalamin gelombang kehidupan. Gelombang tidak menjadi alasan bagi anak-anak Tuhan tidak berbahagia. Tapi justru dalam keadaan apapun kita tetap berbahagia. Katakan amin. Saya pernah mengutip sebuah kisah, saudara tahu Jane Crosby. Yang dia mengalami kebutaan dalam usia 6 bulan. Ia menulis sebuah lagu yang kemudian diterjemahkan menjadi lagu yang masih dipakai oleh gereja sampai hari ini. Ia berkata, ku berbahagia, yakin teguh. Anak-anak muda tahu nggak lagu ini? Tahu ya? Ku berbahagia. Tunggu dulu. Di mana ini chordnya? Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sudah tahu bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Seorang anak kecil usia 6 bulan tiba-tiba dia mengalami sakit infeksi mata dan kemudian dia buta. Seorang pendeta bertanya, malangnya nasibmu Jane, kamu tidak bisa memandang apa yang orang lain pandang. Tapi Jane berkata, saya tidak merasa bahwa kehidupan saya kurang bahagia. Andai kata Tuhan beri kesempatan untuk kamu hidup dan dilahirkan kembali, apa permintaanmu? Menjawab pendeta itu, Jane berkata, andai kata Tuhan izinkan aku dilahirkan kembali, aku mau mati dalam keadaan buta. Supaya ketika aku mati dan aku di sorga, yang pertama yang kulihat adalah wajah penciptaku, wajah juru selamatku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, berbahagia dengan hal-hal yang baik itu biasa, tapi justru anak-anak Tuhan kita diajarkan oleh firman Tuhan,
kita tetap bisa berbahagia, kita bisa tetap dalam keadaan shalom dan damai sekalipun ada gelombang kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Andai kata kehidupan kita diukur dari kebahagiaan-kebahagiaan karena kita dapat keuntungan, kita dapat kebahagiaan karena kita dapat bonus, saudara. Alangkah malangnya nasib kita. Maka hari ini kita bukan orang-orang yang berbahagia. Karena tadi ditanya siapa yang ngalamin gelombang, semuanya ngalamin gelombang. Andai kata kebahagiaan hanya diukur ketika keadaan baik-baik saja, maka kita kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Indeks kebahagiaan 2022, Irlandia negara tertinggi dengan indeks kebahagiaan. Dengan ukuran apa? Harta, kekayaan, kesejahteraan, ya, ketentraman, keamanan di kota, tidak ada angka kriminal. Maka Indonesia dalam urutan yang sangat-sangat malang sekali. Bahkan tidak masuk dalam 100 besar. Padahal di negara itu berkembang ateis, LGBT, diizinkan, aborsi diizinkan. Saudara, alangkah malang nasib kita kalau kebahagiaan diukur dari sesuatu di luar diri kita. Kebahagiaan diukur dari hal-hal yang bersifat material. Tapi kebahagiaan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan terletak di luar diri kita, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Sapa kanan kiri, di dalamku ada Yesus. Di dalamku ada Yesus. Sebab itu fokus kepada tujuan bukan masalah. Ayat yang ketiga dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Rahasia setiap kita dapat kuat di tengah badai dan cobaan adalah kita fokus bukan kepada masalah tapi fokus kepada tujuan. Ternyata di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita tetap bisa berbahagia apabila kita fokus kepada apa yang dihasilkan dari setiap cobaan-cobaan tersebut. Yaitu setiap kita akan masuk dalam ketekunan, kesempurnaan, buah kematangan, dan keutuhan. Katakan amin, saudara. Sebab itu Yakobus mengatakan kepada kita, kita tetap bisa berbahagia kalau fokus kita benar. Fokus kita bukan kepada sakitnya kehidupan, susahnya pergumulan, tapi fokus kepada apa yang dihasilkan. Anak-anak Tuhan ketika dalam cobaan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Maka apa yang dihasilkan dari cobaan tersebut, saudara, kita akan mengalami kematangan, kesempurnaan, keutuhan. Yang mau katakan amin. Ketika kita berfokus kepada apa yang dihasilkan, maka kita tetap bisa berbahagia. Saudara kasih Tuhan, Yesus dalam perjalanan menuju puncak Kalvari, ia disesah, ia dibanting, ia dicambuk, ia diludahi, dikhianati, dicemooh. Firman Tuhan mencatat, ia mengatup mulutnya dan menjaga hatinya dengan damai sejahtera. Andai kata ia membuka mulut dan melawan, semua tentara Romawi bisa dihancurkan. Tapi dia menjaga damai sejahteranya. Apakah rasa sakit dirasakan Tuhan? Dirasakan Tuhan. Itu bukan sakit yang dibuat-buat. Setiap cambuk jatuh beban salib. Itu berat. Tapi ia bisa menyelesaikan tugasnya di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan itu. Karena dia berfokus kepada apa yang akan dihasilkan di puncak Kalvari. Yang dia lihat dengan matanya bukan sakitnya cambuk. Bukan sakitnya pencobaan. Yang dia lihat adalah wajah-wajah saudara. Setiap wajah saudara itu membuat kebahagiaan Yesus lebih besar daripada kesakitan yang dia derita. Amin, saudara. Demikian dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada yang mengingkari bahwa cobaan itu bisa membuat kita sakit. Tidak ada yang mengingkari bahwa cobaan itu menyenangkan. Ya. Tapi ketika kita berfokus kepada apa yang akan dihasilkan di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka kita tetap bisa kuat. Katakan amin, saudara. Saat dalam pencobaan mungkin banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan kita. Ada beberapa analogi karena di sini bervariasi usianya. Analogi yang pertama seperti anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah.
Adakah orang tua yang berkata, anak-anak besok kita akan ujian. Ya. Karena besok ujian maka hari ini kalian bebas bermain-main, lupakan pelajaran, tinggalkan semua buku dan keluarlah mulai pagi dan kembali malam hari. Lakukan apa yang kau suka. Ada yang seperti itu saudara? Tidak ada. Tapi justru seorang orang tua akan berkata, nak, ya, sebentar lagi akan ujian. Sebab itu waktu bermainmu papa mama kurangin ya. Waktu dengan gadgetnya papa mama kurangin ya. Atau tidak bisa sama sekali. Ya. Waktumu untuk melakukan apa yang kamu suka. Sementara kita hold, kita tahan, kita gantikan dan perbanyak waktu belajarmu ya. Bagi si anak tidak menyenangkan. Waduh, sesuatu yang sudah menyenangkan, yang biasa dia lakukan diambil untuk sementara. Apakah tujuannya untuk memperburuk keadaan anak tersebut? Tidak. Tapi ekspektasi yang akan dihasilkan dari disiplin belajar yang baik adalah hasil ujian yang baik. Katakan amin saudara. Dan dari hasil ujian itu anak-anak yang lulus membawa ia kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebab itu ketika dalam ujian perbanyak proses, perbanyak ucapan syukur, perbanyak puji-pujian kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan perbanyak protes. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara ibarat seorang ibu-ibu ya, yang suka bikin kue. Ya. Sebuah adonan dia bentuk, kemudian dia masukkan ke dalam apa untuk membakar? Ke dalam oven. Apa yang dia lakukan saudara? Dia panaskan dengan suhu tertentu. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Dia buat waktu tertentu. Andai kata adonan itu bisa teriak dalam keadaan panas seperti itu saudara. Dia udah teriak kepanasan. Ya. Sang ibu yang melihat adonan itu teriak-teriak, andai kata dia berteriak. Artinya iba, sebelum waktunya dia keluarin cepat-cepat. Kasihan banget gitu. Kira-kira apa yang terjadi sama kuenya saudara? Apa yang terjadi sama rotinya saudara? Apa? Nggak jadi, bantet. Kuenya nggak enak. Tapi ketika ia dimasukkan, adonan itu dimasukkan dalam oven membakar kue itu. Dia harus menerima semua panas dalam oven itu. Sehingga dia berkembang. Sampai ada tanda bunyi yang telah ditetapkan. Ting. Katakan sama-sama. Ting. Baru dia bisa dikeluarkan. Ketika suhu panasnya cukup dan waktunya cukup, maka roti yang tadi hanya adonan biasa itu menjadi roti yang luar biasa, yang sedap, enak dan bikin kenyang. Yang lapar katakan amin. Saudara ngerti maksudnya? Kadang dalam kehidupan kita ketika dalam pencobaan, rasanya kita seperti adonan yang teriak, enggak kuat, panas. Kesenangan-kesenangan kita diambil daripada kita. Setelah ikut Tuhan ini gak boleh, itu gak boleh. Ya. Omongan harus dijaga, hidup harus jadi saksi Kristus. Punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Biasanya waktu liburan, waduh enak jalan kemana-mana, ini kok malah ibadah. Yang pengerja doa, doa dan doa. Gak enak, gak nyaman. Tapi ketika mengizinkan diri kita mengizinkan diri kita diproses terus menerus. Maka kita menjadi sesuatu yang mulia. Katakan amin saudara. Saudara kasih Tuhan demikian dalam kehidupan kita tidak berfokus kepada masalah tapi apa yang akan dihasilkan dari dibalik dari setiap proses-proses yang kita alami. Katakan amin saudara. Nah saudara kasih Tuhan. Yang sejati adalah kebenaran bukan kenyataan sekarang. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Ketika dalam pencobaan, dalam pergumulan, masalah datang ke halaman rumah kita, tepat di depan kita, itu kenyataan yang menyakitkan. Kita sering sekali kehilangan akal Tuhan. Ini begitu berat, sakit, penyakit, masalah pergumulan, dalam keluarga, pekerjaan, membuat kita Tuhan, aku gak kuat lagi. Kita kehilangan akal. Karena kenapa? Kita fokus kepada fakta.
kita fokus kepada realita. Kita fokus kepada kenyataan. Kenyataan memang ada pencobaan. Ya. Tapi itu kenyataan yang tidak sejati. Yang sejati adalah kebenaran. Katakan amin. Sekalipun dalam gelombang, kebenaran firman Tuhan berkata, Allah menyertai setiap kita. Kebenaran yang harus kita pegang adalah bahwa Allah peduli dengan keadaan kita. Kebenaran yang harus kita pegang adalah bahwa Allah akan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kebenaran yang harus kita pegang adalah bahwa Dia menjadikan kita ahli warisnya. Katakan amin. Itu yang kita harus pegang. Tapi sering sekali kita tertipu. Kita fokus kepada masalah dan kenyataan yang begitu menyakitkan. Sebab itu yang kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan adalah kebenaran. Apa yang firman Tuhan katakan. Allahku. Apa saudara? Apa saudara? Akan menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ia menyertai setiap kita dan tidak meninggalkan kita. Ketika dalam pencobaan kita rasanya orang paling sendirian. Tidak ada yang peduli dengan keadaan kita. Kita merasa orang yang paling terhina. Ditinggalkan. Padahal tidak. Sebab itu yang kita pegang bukan realita dan kenyataan. Tapi yang kita pegang adalah kebenaran. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan pegang kebenaran. Pegang firman Tuhan. Pukul pundak kanan kiri saudara katakan, dengar tuh Pak Pendeta. Amin saudara. Pegang kebenaran dari firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita memberi perhatian terus menerus kepada kenyataan, realita, fakta yang ada di depan kita. Kita justru akan memberikan vitamin kepada masalah itu. Akan membuat dia semakin besar dan kita semakin lemah. Ketika kita berfokus hanya kepada kenyataan-kenyataan kita, justru kita sedang memperkuat masalah itu, sebaliknya melemahkan iman kita. Jangan beri makan masalah kita dengan terus fokus dan memperhatikannya, membicarakannya. Tapi fokuslah kepada kebenaran. Ketika kita banyak fokus kepada kebenaran, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap masalah-masalah kita. Katakan amin. Ada sebuah ungkapan berkata, jangan katakan kepada Tuhan berapa tinggi gunung persoalanmu. Tapi katakan kepada gunung persoalanmu betapa besar Allah kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita fokus kepada masalah, maka masalah itu akan melahirkan rasa takut dalam hidup kita. Dan ketika kita terus memupuk dengan memberi perhatian rasa takut itu, ia akan melahirkan masalah yang lain lagi. Kita kehilangan kekuatan kita sepanjang hari. Pikiran kita akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita mudah curiga kepada orang, jangan-jangan dia nih yang sengaja buat saya jatuh. Kita sensitif. Orang-orang yang tidak hubungannya dengan masalah kita jadi ikut-ikutan terimbas. Ya. Komunikasi kita jadi buruk suami istri. Kalau kita beri makan kepada masalah dengan fokus, maka kita akan menjadi lemah. Tapi sebaliknya ketika kita pegang kebenaran, kebenaran akan menguatkan kita, membawa kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Yang mau katakan amin. Saudara, yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang besar. Pahami bahwa pencobaan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan setiap kita. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Kita baca yuk, 3, 2, 1. Sebab
penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kepada kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sama-sama katakan kepada saudara yang ada di kanan kiri, masalahmu kecil, Tuhanku besar. Sama-sama, masalahku kecil, Tuhanku besar. Sekali lagi, masalahku kecil, Tuhanku besar. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita dalam pencobaan, kita merasa orang paling menderita di dunia. Lagu lamanya apa saudara? Aku merasa orang termiskin di dunia. Tahu lanjutannya? Itu hanya perasaanmu saja. Amin saudara. Kebenaran firman Tuhan berkata apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang kekal adalah kemuliaan yang dikerjakan dalam kehidupan orang percaya. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bahwa apa yang kita akan peroleh di balik setiap pencobaan, itu kemuliaan yang jauh lebih besar daripada pencobaan, persoalan, penderitaan yang kita alami. Kalau kita setia dan memiliki respon yang tepat ketika sedang ada dalam pencobaan. Katakan amin saudara. Ada kemuliaan yang lebih besar yang dikerjakan dalam kehidupan setiap kita. Iman kita justru terlihat ketika dalam pencobaan-pencobaan. Kesetiaan kita justru terlihat ketika keadaan mungkin tidak berpihak kepada kita. Tapi kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Kita tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Kita tidak memandang dia jika ia berbuat baik kepada kita, baru kita percaya kepadanya. Sebaliknya ketika keadaan tidak berpihak kepada saya, you and me and. Nggak bisa begitu. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita lebih dari segala-galanya. Katakan amin saudara. Itu yang kita harus pegang dalam kehidupan setiap kita. Bahwa di balik pencobaan dikatakan apa saudara? Ada kemuliaan kekal yang lebih besar daripada penderitaan kita. Ternyata penderitaan itu hanya kecil saja. Tapi kalau kehidupan kita hanya fokus kepada hal yang kecil, kita kehilangan hal yang besar. Sebab itu fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Maka penderitaan-penderitaan itu tidak mengganggu kehidupan kita. Katakan amin saudara. Justru lewat penderitaan-penderitaan itu kita dikuatkan. Katakan amin. Masih ingat ilustrasi pegang botol yang 200 ml? Itu hanya benda yang ringan saja. Hanya benda yang ringan saja saudara. Tapi kalau kita pegang terus menerus, 1 jam tangan mulai terasa sakit. 1 hari kita mulai lumpuh, tangan tidak berfungsi dengan baik. Kalau saudara pegang terus menerus, bobotnya masih sama enggak? Masih 250 ml. Tapi saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepanjang hari kehilangan kebahagiaan. Sepanjang hari kehilangan produktivitas. Karena kenapa? Tertipu dengan beban pergumulan yang ringan ini. Iblis mau kita fokus kepada masalah. Tuhan mau kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, iman bekerja lebih dari yang terlihat sebab mata tak mampu melihat apa yang iman lihat. Bahkan akal tak berdaya memahami apa yang iman sanggup kerjakan. Saudara kasih Tuhan, akal kita tak mampu menampung apa yang Tuhan sanggup kerjakan.
Ada firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Iman na mangarabot hati-hati. Dohot pikiranmu Nabi. Amin. Familiar dengan doa ini? Tapi kita kadang lupa maknanya. Akal kita berkata kalau keuntungan saya bahagia. Kalau dapat bonus saya bahagia. Padahal yang Tuhan sediakan adalah damai sejahtera. Yang melampaui akal. Akal manusia berkata kalau dia baik saya baik. Tapi Tuhan berkata dalam keadaan apapun damai shalomnya Tuhan menyertai setiap kita. Karena yang Tuhan sediakan melampaui akal manusia. Katakan amin saudara. Itu dia yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Sebab itu iman bekerja lebih dari yang terlihat. Mengerjakan sesuatu dari apa yang tak pernah kita dengar, kita lihat timbul dalam hati kita. Bahkan mata tak mampu melihat apa yang iman lihat. Mata kita hanya mampu memandang sejauh yang kita bisa pandang. Ketika ada tembok yang menghalangi kita tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Tapi iman sanggup melihat di luar tembok-tembok ini. Amin saudara. Itu dia. Mampu melihat apa yang Tuhan sanggup sediakan di tengah-tengah pencobaan kita. Sebab itu jangan berfokus kepada apa yang terlihat. Tapi lihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan sekalipun mata kita belum melihat. Itu dia iman yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga, saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saya kutip saudara, ketekunan itu endurance, daya tahan. Cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita hanya akan memberikan keuntungan kepada setiap kita. Kita diberikan daya tahan yang lebih luar biasa lagi. Saat seseorang yang ingin membentuk tubuhnya lebih baik, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan secara fisik. Sebutkanlah dia akan push up. Apa yang terjadi ketika dia baru pertama sekali push up, saudara, otot-otot lengannya, bahunya terasa sakit, panas. Hari pertama dia mengeluh. Ya, dia mengeluh dengan semua rasa sakit itu. Andai kata dia fokus dengan rasa sakit itu, besok dia tidak pergi ke gym lagi. Apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Tubuhnya akan seperti itu. Tapi ketika dia berfokus kepada apa yang akan dihasilkan, maka dia akan esok pergi lagi dengan semua rasa sakit itu. Justru dia akan menambah. Dari 10 push up menjadi 15 push up. Esoknya lagi dia tambah lagi dengan semua rasa sakit itu. Suatu hari dia melihat kaca dan dia mulai melihat ada perubahan sedikit. Belum signifikan tapi dia mulai melihat otot-otot yang luar biasa di lengannya, saudara. Otot-otot tersebut memberikan semangat yang baru dalam dirinya. Semua rasa sakit itu ia abaikan. Dari 15 dia tambah menjadi 20, dia tambah menjadi 30, 50 sampai 100. Apakah rasa sakit itu tetap ada? Tetap ada. Tapi dia tidak lagi berfokus kepada rasa sakit. Tapi kepada apa yang akan dihasilkan dari semua rasa sakit tersebut. Setiap rasa sakit hanya akan memberikan kekuatan baru kepada anak-anak Tuhan. Katakan amin saudara. Rasa sakit tidak akan menghancurkan masa depanmu. Rasa sakit yang kau akan alami akan membawa engkau berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan alergi dengan rasa sakit, jangan alergi dengan cobaan. Karena Tuhan mau membawa kita kepada satu tingkat yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Sudah kasih Tuhan. Yang ketiga, mengenal siapa Allah. Pahami bahwa pencobaan ternyata bisa membuat kita mengenal siapa Allah. Suatu kali kehidupan secara singkat, kehidupan Ayub. Ia diproses dalam kehidupannya. Sampai akhirnya pada pasal 42 dia berpaling. Memahami rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Ia bertobat. Saudara, kehidupannya dipulihkan. Ia berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal engkau, mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengenal siapa Tuhan lewat pencobaan-pencobaan dan penderitaan-penderitaan kehidupannya. Kalau dahulu dari kata orang, tapi kali ini dia mengalami. Dia dapat mengenal siapa dirinya. Dan dia dapat mengenal siapa Tuhannya.
Ia dapat menetapkan satu tingkat iman yang sejati, bahwa dia tetap menyembah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dilahirkan aku telanjang. Jika Tuhan membiarkan aku dalam keadaan seperti ini, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sering sekali kita belajar lebih banyak tentang diri kita dan tentang Tuhan ketika kita berjalan melalui lembah kesukaran. Saudara kasih Tuhan, tantangan dalam kehidupan kita adalah ketika kita melihat keadaan orang lain baik-baik saja. Dan kemudian kita mengutuki diri kita, kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita berpikir bahwa kehidupan orang lebih beruntung dari kita. Saudara kasih Tuhan, kita yang ada dalam perahu di tengah badai, kita berpikir Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupanku. Saudara mungkin melihat orang yang ada di tepi pantai kehidupannya tenang-tenang saja. Engkau berpikir untuk segera melompat dari perahu dan ada di pantai juga bersama-sama dengan mereka, menikmati keadaan mereka. Engkau berpikir Tuhan kok begini. Saudara kasih Tuhan, saya merenungkan hal ini saudara. Dan mengutip kalimat ini. Ada orang yang tenang di daratan tapi ia tak akan kemana-mana. Anda mungkin diterjang badai dalam perahu tapi ingat, Anda akan bergerak maju ke satu tempat. Katakan amin. Katakan amin. Ketika dalam perahu, pencobaan, tantangan, badai kehidupan kita. Kita rasanya cemburu, kita iri kepada orang yang lebih tenang. Kok dia tenang Tuhan? Kok saya setelah ikut Tuhan banyak cobaan? Saya kasih Tuhan jangan khawatir. Jangan lompat dari perahumu. Katakan amin. Engkau mungkin mengalami badai, tapi perahumu akan berjalan ke satu tempat. Orang-orang yang kelihatannya tenang mereka tidak bergerak kemana-mana. Tapi engkau akan menuju satu tempat. Mazmur 107 ayat yang ke-30 berkata, mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Katakan amin. Di balik kabut ada pelabuhan kesukaan. Jangan menyerah. Sapa kanan kiri saudara, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana kita menguatkan iman di tengah badai. Saya sederhanakan dalam 4 poin ini. Yang pertama, bertekun dalam doa. Ada sebuah kutipan yang berkata, orang yang sanggup berlutut di dalam doa, ia akan selalu sanggup berdiri menghadapi apapun juga. Yang pertama, anak-anak Tuhan, tekun dalam doa. Katakan amin. Yang kedua, perdalam firman Tuhan. Supaya kita mengenal dan punya kebenaran dan tidak fokus kepada realita, fakta dan kenyataan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Engkau menghadapi persoalan keluarga, bisnis, karir, pekerjaan, kesehatan, apapun. Pegang firman Tuhan. Katakan amin saudara. Yang berikutnya mengandalkan Roh Kudus. Bukan akal kita. Bukan logika kita. Andalkan Roh Kudus. Yang keempat, ini juga penting saudara. Terhubung dengan saudara seiman. Sering sekali dalam persoalan kita lari dari komunitas. Kita pikir Tuhan gak sayang kita gak ke gereja lagi. Tapi justru sebaliknya saudara. Ketika kita bersama-sama dalam komunitas, kita tergabung dalam kelompok-kelompok sel yang sudah ada saudara. Kita akan dikuatkan. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Sebab dikatakan alangkah malangnya orang yang tidak ada orang di sisinya. Tapi kalau kita memiliki saudara-saudara seiman di samping kita, mereka ada mendoakan setiap kita. Mereka ada menjadi support system bagi kita. Menguatkan kita, memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sapa kanan kiri saudara, katakan kalau ada masalah jangan gak ke gereja. Jangan gak ke gereja. Kalau ada masalah 4 kali ke gereja, ibadah 1, 2, 3 dan 4. Amin saudara. Itu dia. Ya. Sebab itu saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan kita dalam segala keadaan. Bagaimana seyogyanya anak-anak Tuhan menghadapi pencobaan dengan kuat dengan kuat dan percaya. Pertama, fokus kepada tujuan, bukan masalah. Katakan amin. Yang kedua, pahami bahwa dalam keadaan pencobaan Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam pencobaan Tuhan mengajar kita untuk mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa diri kita. Allah sayang, Allah peduli, Allah memperhatikan setiap kita. Dalam keadaan persoalan jangan lupa terus berdoa.
perdalam firman Tuhan. Ikut tuntunan Roh Kudus, jangan tinggalin gereja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sama-sama kita katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan siang hari ini. Kami memahami satu rancangan yang luar biasa di balik setiap pencobaan dan pergumulan yang kami alami. Bahwa Allah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan kekal dalam kehidupan setiap kami. Kalau selama ini kami tertipu dengan semua pencobaan yang membuat kami kehilangan sukacita, kehilangan produktivitas sepanjang hari. Pikiran kami diisi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Karena kami fokus kepada persoalan dan masalah kami. Tapi hari ini oleh firman Tuhan kami diingatkan. Supaya kami fokus bukan kepada masalah. Tapi kepada apa yang Tuhan kerjakan di balik setiap pencobaan dan masalah kami. Bahwa Engkau sedang mengerjakan untuk menguatkan setiap kami. Engkau meneguhkan setiap kami. Engkau menyempurnakan dan menjadikan kami utuh. Engkau sedang membawa kami dalam pengalaman yang lebih hebat lagi. Engkau membawa kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sebab itu apabila ada umat-Mu yang sedang dalam pencobaan hari-hari ini Tuhan. Karena masalah dalam keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, pekerjaan mereka. Bapa hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan menyertai setiap mereka. Hari ini firman Tuhan kiranya menuntun setiap mereka. Bagaimana kami bersikap di tengah-tengah pencobaan. Kami tahu Allah peduli. Allah menyertai setiap kami dan tidak tinggalkan kami. Masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir bulan ini, minggu terakhir ini, kami memeteraikan firman Tuhan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang suci dan sakral. Marilah kita datang dengan cara yang patut di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan Yesus. Apabila Tuhan ingatkan satu dosa dan kesalahan, mari kita datang meminta ampun daripada Tuhan Yesus.
Apabila ada ganjalan dengan saudara-saudara seiman, mari lepaskan pengampunan sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Yang mengambil perjamuan kudus adalah orang yang percaya kepada korban Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia, yang telah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Sebab itu anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap doa umat-Mu Tuhan. Menyucikan kami dengan darah-Mu. Melayakkan setiap kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Supaya tidak terhalang setiap berkat yang Kau hendak curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkan, membagi-bagikan kepada murid-muridnya, seraya berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang dimateraikan. Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan Ia berkata, inilah cawan yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora barabayasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suara kita. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami. Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh darah-Mu kami disucikan, dibaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
bagi Tuhan pun. Haleluya, kami terima berkat dari tubuh dan darah-Mu dan dari firman-Mu Tuhan. Menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.